Haleluya, 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 haleluya. Sabda Tuhan tetap selama-lamanya. Itulah sabda yang diwartakan kepada kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus kembali ke tempat asalnya. Di sana, ia mengajar orang di rumah ibadat mereka. Orang-orang takjub dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu? Bukankah dia itu anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Karena ketidakpercayaan mereka itu, maka Yesus tidak mengerjakan banyak mukjizat di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, Suster, para sahabat yang terkasih dimanapun berada, kalau panjenengan memperhatikan renungan harian yang saya kirimkan hari ini melalui akun YouTube saya memang memberi perhatian pada alasan mengapa Yesus pulang ke kampung dengan segala harapan bahwa apa yang sudah dilakukannya di banyak tempat, mujizat-mujizatnya, kabar sukacita kerajaan Allah, dan semua hal yang baik yang sudah terjadi di tempat-tempat lain juga akan dihadirkan di kampung halamannya sendiri. Namun ternyata ditolak. Dan saya perhatikan di sana poinnya adalah soal iman, kepercayaan menerima Yesus. Kali ini dalam perayaan Ekaristi ini, saya ingin mengajak kita semua membawa pengalaman itu dan mengimplementasikan dalam hidup kita. Apa maknanya? Satu hal yang bisa kita renungkan adalah
mengapa orang-orang itu menolak Yesus. Mereka bukan hanya ngeremehke, tapi menghina Yesus. Menyebut nama ibunya, saudara-saudaranya, bukan sebagai suatu apresiasi, tapi menghina. Kita ingat dalam salah satu pertandingan sepak bola, pertandingan melawan Italia melawan Prancis di partai final, memang Italia menang, ya, adu penalti. Tapi di tengah-tengah pertandingan itu ada tragedi ketika Zinedine Zidane menanduk dada Materazzi, pemain Italia. Zidane pemain Prancis waktu itu. Usut punya usut, ternyata apa yang membuat Zidane menanduk dada Materazzi dan kemudian Materazzi geblak, lalu Zidane di kartu merah adalah ternyata Materazzi ini menyebut nama saudarinya Zidane dengan nada yang menghina. Itu sudah membuat Zinedine Zidane marah waktu itu. Dan terjadilah tragedi itu yang bukan hanya membuat dia mendapat kartu merah, tetapi juga timnya kalah dalam pertandingan final itu dan Italia menang. Poinnya adalah ketika nama keluarganya disebut dengan tidak hormat, membuat orang marah. Nah, Yesus mengalaminya. Yesus dihina. Penolakan itu ditandai dengan meremehkan, menghina, bahkan dengan menggunakan nama-nama keluarga ibunya. Tapi Yesus tidak mengeluarkan tanduknya. Ya. Yesus tidak menanduk orang-orang yang menghina. Yesus sedih, tetapi Yesus tetap berbelas kasih. Saudari-saudara, kadang-kadang dalam hidup sehari-hari kita tuh ngentengke, meremehkan orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang ada di sekitar kita, bakat talenta yang dikembangkan oleh mereka kita remehkan, kita anggap enteng dan tidak kita perhatikan. Malah kadang-kadang terdorong oleh rasa iri dan mata buta secara sosial dan rohani, bukan secara fisik, tidak mau mengakui kebaikan orang lain, malah menghina, menutup mata, sehingga terjadilah penolakan. Nah, penolakan itu membuat pintu hati tertutup, lalu suasana komunitas bisa menjadi tidak nyaman. Maka kalau diimplementasikan di era sekarang ini, wah, ini saya bacakan WA yang merespon renungan saya. Ada teman saya, sahabat saya, guru saya, kadang-kadang juga jadi musuh saya. Musuh yang tidak dengan kebencian, tapi yang saling menguatkan. Karena saya mengenal beliau sejak saya masih tahun orientasi pastoral di Ungaran waktu itu. Ini tumben beliau luar biasa merespon renungan hari ini dengan bagus. Dia bilang, kalau diimplementasikan di era sekarang, Romo, banyak orang baik ditolak karena dianggap ancaman, sehingga memunculkan isu-isu yang arahnya ke penolakan tadi. Ya, saya memang diam-diam tidak menjawab komentar itu selain mengirimkan tanda salib dan sarangeo, ya sarangeo tapi di tengahnya ada salibnya gitu ya, gambar yang biasanya saya pakai untuk menjawab via WA. Saya kirim itu.
Artinya apa? Apa yang di-sharingkan sahabat saya tadi benar. Itulah yang sering terjadi di tempat kita. Tetapi saudari-saudara, sahabat yang terkasih, kita tidak perlu menanggapi dengan emosi, dengan kemarahan, dengan balas dendam. Justru kita belajar dari Yesus yang tetap berbelas kasih. Nah, poin nilai plusnya di situ. Kalau kita kadang-kadang secara manusiawi ditolak, itu lalu ya udah kamu nolak aku, ya udah peduli amat aja nggak peduli, ngapain kita peduli, gitu ya. Bukan itu sikap iman kita. Justru sebagai murid Kristus kita diajak untuk belajar dari cara Yesus menghadapi penolakan. Yesus tetap berbelas kasih. Kalau dikatakan bahwa pada akhir Injil Yesus tidak banyak membuat mujizat, artinya apa? Yesus tetap membuat mujizat meskipun tidak banyak. Mengapa tidak banyak? Ya karena penolakan dan ketertutupan itu. Tapi toh Yesus tetap membuat mujizat. Tidak sama sekali tidak melakukannya, tetap berbuat baik meskipun ditolak. Tidak bisa banyak karena apa? Ya karena ditolak tadi. Oleh karena itu mari sahabat peradaban kasih, ekologis yang terkasih, dan para saudari-saudara yang ikut dalam perayaan Ekaristi ini, kita sering mendoakan agar kita diberi hati yang penuh kerahiman seperti Yesus. Ketika kita menghadapi penolakan, kita tetap semangat. Juga saat-saat ini, di masa pandemi ini, kadang-kadang kita menghadapi serangan-serangan, penolakan-penolakan dari kubu yang tidak percaya adanya virus corona dan pandemi, bahkan tidak mau divaksin. Alasannya vaksin nggak vaksin ya mati. Gitu ya. Nah kita juga setiap kali makan nggak makan mati, tapi ngapain tetap makan? Nggak konsekuen. Gitu ya. Itu kata, kalau saya meminjam ada seorang sahabat itu yang dalam tausiah mengatakan begitu, dan itu betul, saya amini, saya setuju. Mari kita tetap berpikiran positif di tengah-tengah kondisi yang kadang-kadang negatif, tetapi kita tetap mengutamakan cinta kasih. Semoga doa-doa kita bagi para sahabat, sanak kerabat, saudari-saudara, baik yang sakit disembuhkan, yang meninggal dibahagiakan di surga, dan kita semua yang masih hidup juga dikuatkan. Tadi ada teman saya, ex-mertoyudan, sahabat saya juga itu yang di grup bilang, aku nggak mau ikut misa Romo, karena Romo mendoakan yang sudah meninggal. Aku mau ikut kalau ada intensi mendoakan yang masih hidup. Ya kita berdoa untuk semua yang hidup dan yang mati, yang sakit itu kan juga masih hidup. Kita doakan. Yang sakit disembuhkan, yang berpulang disambut dalam kebahagiaan di surga. Sekali lagi saya katakan, kalau ada di antara kita yang meninggal karena virus corona, itu bukan hukuman. Kita boleh dengan kacamata iman memandang mereka itu adalah orang-orang pilihan Tuhan yang kini bercahaya laksana matahari di surga untuk mendoakan kita semua yang masih berziarah di dunia ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kita satu